Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Tadi pagi saya membaca status dari sahabat saya yang luar biasa, dosen muda dari sebuah kampus luar biasa juga di Medan. Nama beliau Dr. Muhammad Habibur Rahman. Beliau menulis status, bukanlah kita yang hebat, tetapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Membaca status itu saya teringat oleh salah satu ungkapan seorang guru, seorang alim yang mengatakan dengan diksi yang serupa bahwa kata beliau, kita bukan siapa-siapa. Kita hebat, kita sukses, kita berhasil karena Allah yang memudahkan urusan kita. Lebih dari itu, kita mampu meraih itu semua karena Allah juga memberikan kita kekuatan dan Allah begitu sayang kepada kita. Konsep ini luar biasa. Pesan ini sangat dahsyat sekali. Karena kalau kita merasa bahwa kita melakukan apapun dan kita kemudian berhasil dengan yang kita lakukan tersebut, lantas merasa bahwa itu semua 100% dari kita, itu bisa bahaya. Sehingga merasa bahwa kita seolah-olah punya kuasa absolut terhadap diri kita, terhadap dunia ini. Padahal yang punya hak absolut, yang absolut adalah Allah itu sendiri. Oleh karenanya, pola pikir bahwa kita melakukan apapun harus yakin bahwa tetap ada faktor lain yang memengaruhi hasilnya, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Konsep ini perlu kita tanamkan betul dalam hati agar tidak ada kesombongan, agar tidak ada perasaan hebat, perasaan berkuasa, apalagi perasaan mulia. Sebab siapapun kita merupakan makhluknya Allah, merupakan ciptaan yang karena kekuatannya, karena anugerahnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa berdiri sampai saat ini, masih bisa hidup sampai saat ini. Apabila ini tidak kita tanamkan dalam hati, maka akan melahirkan kesombongan, akan melahirkan perasaan yang seolah-olah berkuasa atas semuanya, seolah-olah punya kekuatan untuk mengatur banyak hal. Melalui keyakinan bahwa Allah yang senantiasa memudahkan urusan kita, membuat kita memiliki kontrol, sekaligus memiliki pijakan yang kuat bahwa diri kita, kehidupan kita di bawah kendalinya, di bawah kuasanya, yang itu semua sebenarnya juga menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Apabila tidak seperti ini yang kita lakukan, tidak seperti ini yang kita pilih, maka pola kita, sikap kita, struktur berpikir kita, atau konstruksi paradigma kita akan parsial, akan profan, kosong, sehingga langkah-langkah kita, pola pikir kita, dan argumentasi kita akan mudah untuk merasa orang lain di bawah kita. Padahal tentu pola pikir itu sangat tidak benar. Padahal tentu keyakinan itu sangat tidak berdasar. Karena kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa eksis sampai saat ini, semuanya atas kuasanya, semuanya atas kasih sayangnya. Pesan tersebut
dari sahabat saya tadi di awal, mengingatkan kita semuanya bahwa ketika kita mampu meraih impian kita, ketika kita mampu melakukan sesuatu, sebenarnya itu atas bantuannya, atas bantuan Tuhan, atas bantuan Allah. Kita bisa mewujudkan apa yang kita angankan, kita bisa meraih apa yang kita impikan, kita bisa mendapatkan apa yang kita usahakan, semuanya atas bantuan Allah, semuanya atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Juga karena kita dianugerahi kekuatan sehingga mampu meraihnya, mampu mendapatkannya. Yang kalau kita simpulkan semua itu adalah kasih sayang Allah kepada kita agar kita menjadi pribadi yang sukses, sehat, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Pola seperti ini, keyakinan seperti ini, pondasi seperti ini, membuat setiap langkah kita lebih terarah. Sekaligus setiap ikhtiar yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan, memiliki tujuan yang jelas. Bahwa yang kita lakukan ini karenanya, karena Tuhan, yang kita perjuangkan karena Allah, dan ujungnya juga untuknya, untuk Allah. Melalui penanaman spirit ini, melalui penanaman konsep dasar ini, semoga kita dapat melangkah, dapat menapaki setiap jejak kehidupan, dapat memetakan langkah-langkah kita dengan lebih tenang, sekaligus lebih fokus. Sehingga kita memiliki konsistensi dalam menaburkan kebaikan, dalam menaburkan kemanfaatan. Di tengah hiruk pikuk perkembangan zaman, di tengah hiruk pikuk perkembangan pengetahuan, keyakinan bahwa semuanya atas kehendaknya, semuanya atas anugerahnya, sangat penting, sangat mendasar. Hal ini membuat pola hidup kita, membuat bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita melakukan strukturisasi menjadi memiliki makna yang jelas. Makna ini sekaligus menegaskan eksistensi kita, menegaskan siapa diri kita. Katanya, kalau orang itu tidak memahami eksistensi dirinya, maka dia akan bingung dalam kehidupan ini. Istilahnya yang lebih populer adalah barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oleh karenanya, pesan-pesan spiritual, pesan-pesan keindahan dari siapapun itu, termasuk dari sahabat saya tadi yang di awal tadi, dari Dr. Muhammad Habibur Rahman, seharusnya membuat kita lebih termotivasi untuk terus melangkahkan kaki, untuk terus menapaki setiap jejak perjuangan di dalam kehidupan ini dengan optimisme, dengan antusiasme yang menggunung, yang mengkristal, sehingga kita akan lebih mudah meraih apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Tentu dengan spirit yang di awal tadi itu, bahwa ketika kita mampu meraih sesuatu itu, ketika kita mampu mendapatkan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, semuanya bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Allah yang memudahkan urusan kita, tetapi karena Allah yang memberi kita kekuatan sehingga mampu mendapatkan itu. Dan semua itu karena begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu rindunya Allah kepada kita. Sebenarnya tinggal kita bersedia apa tidak untuk mendekatinya, untuk mendekat kepadanya setiap saat, setiap suasana, bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita. Melalui pesan yang tadi di awal itu, kita dapat menjadikannya pijakan, dapat menjadikannya pondasi dalam melangkah dan dalam hidup ini. Semoga sedulur sedaya
sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.